Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat kama qala ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim kama kuitene jauh silima qala kami sendika sapa Allah taala. Andikane auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa lan menawa apa antakrahu yen to bendu sapa sira kabeh, yen to senengit sapa sira kabeh. Wa asa lan menawa apa antakrahu yen to bendu sapa sira kabeh bendu syai'an ing suwi-wiji. Wa huwa halibu tawi syai'iku khairun lebih bagus lakum kanggone sira kabeh. Firman Allah yang artinya siapa tahu sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang tidak kamu sukai, itu lebih baik untuk dirimu. Ya, jadi terkadang apa-apa yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala baik buat hambanya, menurut pandangan hambanya ini tidak baik. Jadi dengan kata lain, apa yang menurut kita ini dirasa tidak baik, tidak enak, padahal itulah dalam pandangan Allah yang terbaik untuk hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sindika sapa Abu Thalib Al-Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Ndika fi hadhil ayati ing dalam ikilah ayat. Abu Thalib Al-Maki di dalam mengomentari atau menafsiri ayat di atas, beliau berkata, fal abdu yakruhul ilata wal faqra wal humula wad darara huwa khairul lahu fil akhirati wa qad yuhibbul khina wal afiyata wasyuhrata wa huwa syarrul lahu indallahi wa aswa'u aqibatihi wa aswa'u akibatin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal abdu mangko utawi kawula iku yakruhu sengit sapa ngabet, sengit al-ngilata ing penyakit, wal faqro lan ing kefakiran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqro lan ing kefakiran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ini terlalu kecil tulisannya dibaca, susah saya nyari kitab yang satu yang tulisannya agak gede. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Bilang 1 77 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terlalu lembut.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal abdu mengkote ngabet iku yakrahu sengit sapa ngabet sengit alam ilata ing penyakit wal faqra lan kefakiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqra lan kefakiran wal khumulalan wal khumulan kebodohan wal khumulalan kebodohan wad dorolan bahaya doror sesuatu yang tidak membuat seseorang tidak nyaman. Wa huwa utawi bismillahirrahmanirrahim wa huwa utawi al-ilah wal faqru iku khairun lebih bagus lahu kanggo ngabet lebih bagus nanti fil akhirati dalam akhirate wa qad yuhibbulan teman-teman seneng sapa ngabet seneng al-khina ing sugih wal afiyat lan sehat wasyuhrata lan kuncoro kondang tenar wa huwa utawi khina lan afiyah wa huwa utawi khina afiyah atau kulun tepatnya wa huwa utawi kulun minhum khina afiyah syuhra wa huwa utawi kulun iku syarrun Allah lahu kanggo nengaken Allah indallahi ana ing ngersane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aswaqulan luwi Allah apane ngakibatan pungkasane wa aswaulan luwi Allah apane ngakibatan pungkasane aha wis tutup apa pangdikane Abu Thalib Al-Makki. Jadi kata Abu Thalib Al-Makki di dalam menafsiri ayat yang berbunyi wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, beliau berkata tiap-tiap hamba itu tidak menyukai penyakit. Siapa sih yang senang sakit-sakitan? Gak ada. Jadi setiap hamba itu tidak menyukai penyakit, tidak menyukai kefikiran. Siapa sih yang senang jadi wong miskin? Kan nggak ada ya. Yang menyukai kebodohan juga nggak ada. Yang menyukai sesuatu yang membuat tidak nyaman juga nggak ada. Jadi setiap seorang hamba itu benci dengan penyakit, kefakiran, kebodohan dan sesuatu yang membahayakan. Padahal itu untuk seorang hamba di akhirat nanti itu jauh lebih bagus. Ya, penyakit, kefikiran, setiap sesuatu yang bisa membuat dirinya tidak nyaman itu akan lebih bagus untuk akhiratnya. Dan sungguh setiap hamba itu suka, cinta dengan kekayaan, cinta dengan kesehatan, dan cinta dengan popularitas. Ya, siapa sih sing ora seneng sugih? Siapa sih sing ora seneng sehat? Siapa sih sing ora seneng populer? Padahal semua itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba itu buruk dan menjadi pungkasan atau akibat yang terburuk. Ya. Teruskan. Jadi dianggap baik itu karena apa? Kemiskinan dianggap baik untuk di akhiratnya. Sebab dengan kemiskinan itu seseorang berpotensi untuk sombong itu kecil. Kenapa penyakit itu dianggap baik bagi seorang hamba khususnya untuk di akhirat? Karena dengan adanya penyakit yang dirasa selama hidupnya di dunia, pernah sakit apa, sebuah penyakit itu menjadi tebusan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tentu penyakit yang dialami
yang pernah dirasakan oleh seorang hamba bisa menjadi tebusan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan itu sesuai dengan kadar penyakitnya semakin parah berarti dosa yang dihapus itu semakin banyak. Itu dari sisi kebaikan untuk akhirat, karena di dunianya itu sudah banyak sekali kalau saya mengambil istilah alat-alat atau sesuatu yang dijadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, sesuatu yang bisa menekan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, maka di akhiratnya berarti dosanya sudah berkurang, sudah banyak dihapus kok di dunia. Nah itu dari sisi kebaikannya. Makanya ada cerita Nabi Yunus alaihissalam, kan dikenalnya istrinya itu ya kalau memakai bahasa istrinya itu bukan istri yang soleha, sampai-sampai ketika mau marah pada suaminya itu nunggu ada tamu, jadi sengaja dipermalukan di depan orang. Ya. Apa doanya ya Allah, semoga keadaan ini, istriku yang seperti ini bisa mengurangi siksaanku di akhirat. Jadi dengan kata lain, apa-apa yang menimpa pada diri kita, pada seorang hamba yang itu tidak menyenangkan menurut kita, bisa menghapus, bisa mengurangi dosa kita. Gitu. Apapun itu bentuk, ya termasuk ketika tidak disukai oleh salah seorang teman misalkan, padahal kita nggak salah apa-apa, hanya tidak suka aja, nggak tahu apa alasannya, itu termasuk bisa, mending kita sabar aja, ya itu termasuk. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, ganti pembahasan. Man dhanna in fika kalutfihi an qadrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna in fika kalutfihi an qadrihi fadzalika bikusuri nadrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Man uti sapane wong. Bismillahirrahmanirrahim. Iku donna nyono sapa man. Nyono ing fika kalutfihi ing pecate. Ing pecate sifatullah si Allah. Ing fika kalutfi ing pecate sifatullah si Allah ngan qadri saking pasjene Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pecat ngan qadri saking pasjene Allah. Jadi kalimat mandona ing fika kalutfi ngan qadri, kita matanya disyarih oleh pensyarah, dijelaskan begini. Ai amat tegese saking perkara silima qaddaruhu kang mesti wu ingma silima qaddaruhu kang mesti wu ingma sapa Allah Gusti Allah mesti ngalai ngatasi man bayane ma qaddarahu Allah alaihi minal balaya nyatane piro-piro bilahi wal mihanilan coba. Padhalika mongko uti mengkono zon sangkaan seseorang. Padhalika mongko uti mengkono zon iku likusuri nadrihi krono cupete pangen-ngangene man. Iku likusuri nadrihi krono cupete pangen-ngangene man. Jadi terjemahnya begini. Barang siapa yang menyangka lepasnya kasih sayang Allah dari takdirnya, maksudnya tiap-tiap sesuatu yang telah Allah takdir kepada hambanya itu dianggapnya telah terlepas dari takdir Allah, ya, terlepas dari kasih sayang Allah. Maka sangkaan yang demikian itu karena pendeknya penalaran seseorang. Saya ulangi, barang siapa yang menyangka lepasnya kasih sayang Allah dari takdirnya, maksudnya
apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada hambanya, seperti ujian dan bencana yang menimpa pada seorang hamba, itu dianggapnya telah terlepas, terpisah dari kasih sayang Allah. Maka sangkaan yang demikian itu karena pendeknya, karena terbatasnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi dengan kata lain, jangan sampai ketika kita ini sebagai hamba Allah ditimpa suatu bencana, musibah, cobaan, itu beranggapan bahwa ini sudah lepas dari kasih sayang Allah. Artinya orang yang sedang dibuat tidak nyaman oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan ujian, itu nganggepnya nek Gusti Allah itu mau rak sayang. Ya. Diberikan sesuatu yang tidak enak oleh Allah, cobaan, ujian, musibah, itu beranggapan bahwa Allah tidak sayang. Orang yang beranggapan demikian itu karena apa? Karena pendeknya penalarannya, masih minim pemikirannya. Jadi nek dikasih nggak enak nganggepnya Gusti Allah rasanya, padahal nggak begitu. Ya, anak kecil memang begitu. Kalau anak kecil, ya, ketika dibuat aturan ini begitu sama orang tuanya, menurut anak itu nggak menyenangkan, nganggapnya orang tua nggak sayang. Itu kan anak kecil. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketika diberi sesuatu yang tidak enak oleh Allah, kemudian beranggapan bahwa Gusti Allah itu nggak sayang karo aku. Ya, ini sama saja dengan anak kecil yang penalarannya belum sampai, belum luas, masih pendek pemikirannya. Paham? Ya. Jadi hanya orang-orang yang pendek pemikirannya yang beranggapan ketika ditimpa suatu cobaan, musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu beranggapan Gusti Allah gak sayang. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idlau kamula krono lamono wisempurno. Idlau kamula krono lamono wisempurno panadruhu pangangan-ngangene man. Lawajada mongko yaktine nemu sapa man, nemu nafsahu ngawak dhewe man. Bismillahirrahmanirrahim. Den temu kod hasolah ing teman-teman wis hasil lahu kanggone man hasil nang fitil kalbalaya ing dalam mengkono piro-piro bilahi apa sing hasil altafun piro-piro kawelasan. Apa altafun piro-piro kawelasan sifate altafun kathiratun kang akeh. Ya. Karena kalau saja penalaran seseorang itu sudah sempurna, maka ketika dia mendapatkan ujian bilahi, dia bisa mendapatkan, bisa menemukan betapa banyak kasih sayang Allah di dalam ujian itu. Ya, dibuat orang-orang yang penalarannya, pemikirannya sudah sempurna, ketika ditimpakan suatu bencana, ujian, maka dia bisa merasakan, bisa mendapati ada beberapa kasih sayang Allah di dalam ujian itu. Coba, mulai sekarang dirasakan. Contoh, misalkan dikasih ujian apa yang membuat kita menjadi menangis hatinya, rasa kepingin nangis. Ya, buat kita dalam kondisi seperti ini biasanya akan mengeluhkan kepada Allah. Ya, minimal secara spontan, astagfirullahaladzim, ya Allah, tolonglah. Nah ini altafun kathirun, kasih sayang Allah yang banyak. Salah satunya ini, karena Allah sayang pada hambanya, maka Allah berikan sesuatu kepada hambanya
suatu sebab supaya hamba ini mau mengingat Allah. Ini bukti Allah masih sayang. Allah sayang. Orang ini lalai kepada Allah, banyak menerjang larangan Allah, banyak melupakan perintah Allah. Allah kasih sentilan, ya sentilan. Dengan cara apa? Ditimpakan satu musibah, cobaan, supaya orang ini mau ingat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih sayang Allah yang banyak. Jelas ya? Jadi kasih sayang itu tidak selalu berbentuk sesuatu yang menyenangkan. Yaitu biasanya begitu. Ketika kita memperlakukan sesuatu kepada anak kita, putra-putri kita, kan bentuk kasih sayang kita kepada anak kita kan menurut anak kita ada kalanya menyenangkan, ada kalanya tidak, ya kan? Tapi apapun kebijakan atau aturan yang kita buat untuk putra-putri kita, itu sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada putra-putri kita, sebagai bukti bahwa kita sangat sayang kepada anak-anak kita. Maka dibuatlah suatu peraturan, dan kadang peraturan itu tidak menyenangkan buat anak, ya paham? Ya itu biasanya begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Minha iku setengah sangking altofun kathiratun ikbaluhu tawi ngadepe man ngadep ngalal maula ingatase bendoro Bidil kalbaliyati kelan mengkono bilahi, ya sebagian dari kasih sayang Allah yang banyak itu salah satunya adalah menghadapnya seorang hamba kepada Tuhannya sebab atau gara-gara ujian tersebut. Tanpa adanya ujian itu, tanpa adanya musibah itu, maka seorang hamba ini sulit sekali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kasih ujian, Allah kasih cobaan. Ini salah satunya. Ya, untuk kasih sayangnya Allah berupa apa? Berupa orang itu mau menghadap kembali kepada Tuhannya yang tadinya kurang taat menjadi tambah taat, kayak gitu. Yang tadinya sudah taat akan menjadi tambah taatnya, begitu. Fa innal balaya maka teman sedune piro-piro bilahi sifatnya balaya allati yo balaya sila allati yabtali kang uji sapa Allah Gusti Allah biha sebab balaya uji ibadah ing piro-piro kawulane Allah, muji ibadah ing piro-piro kawulane Allah. Iku munaqidatun melawani li iradatihi maring kekarepane ibad. Wa munakhisatu lan nyegah nyekari syahwatihi maring piro-piro kesenengane ibad. Karena sesungguhnya cobaan yang telah Allah ujikan kepada hamba-hambanya itu ya berlawanan, bertentangan dengan kehendaknya hamba-hambanya, dan juga akan mencegah, menghalangi terhadap kesenangan hambanya. Jadi yang namanya cobaan itu pasti berlawanan dengan keinginan hambanya. Yang namanya cobaan itu pasti akan mencegah, menghalangi, mengurangi apa-apa yang jadi kesenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara silima as ngajakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapesake silema as ngajak ngapesake opo ma ngapesake an-nafsa ing nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapesake an-nafsa ing nafsu
wa nakhusuha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakhusuha lan tegese ngapesake atau melemahkan. Wa nakhusuha lan tegese ngelemahake apa maha ing nafas. Wa alamaha lan nglarakake apa maha ing nafas. Fa huwa mangkuti ma iku mahmudul akibati den puji pungkasane. Ya, jadi tiap sesuatu yang membuat nafsu itu menjadi lemah, yang membuat nafsu menjadi kendor, yang membuat nafsu menjadi terasa tersakiti, rasa enggak terima, itu adalah sesuatu yang akhirannya terpuji, atau sesuatu yang terpuji pada akhirannya. Di apa-apa yang membuat nafsu menjadi lemah, apa-apa yang membuat nafsu menjadi kendor, apa-apa membuat nafsu menjadi rasa tersakiti, itu akibatnya menjadi sesuatu yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena nafsunya tidak akan bisa menguasai diri kita. Karena sudah apa? Karena sudah dikendorkan, karena sudah dilemahkan, sudah dibikin sakit, nggak sehat nafsunya. Makanya tidak bisa mengatur-ngatur kita sepenuhnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kibali ayyarida saking arah yento ngarepake. Bismillahirrahmanirrahim. Kibali ayyarida saking arah yento ngarepake. Sopal ngabdu kawula ngarepake ilallahi maring Gusti Allah. Dikatakan tiap-tiap sesuatu yang membuat nafsu menjadi lemah, menjadi kendor, menjadi sakit, menjadi tidak sehat, itu dipandang sebagai sesuatu yang baik, yang terpuji. Ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi bagi seorang hamba yang hendak menuju ke jalan Allah. Bagi seorang hamba yang ingin hidupnya dalam ketaatan, dianggapnya itu bagus. Bagi orang yang hidupnya tidak berkeinginan menjalani di jalan Allah, berjalan di jalan Allah, tidak menginginkan hidup dalam ketaatan, ya tentu apa-apa yang membuat nafsu menjadi kendor, menjadi lemah, tidak dipandang sesuatu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilzamuhu lan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilzamuhu lan tapi ingabut. Wa ilzamuhu lan tapi ingabut apa babuhu lawange Allah. Wa ilzamuhu lan tapi ingabut apa babuhu lawange Allah. Ya, kalau nafsunya sudah kendor, sudah lemah, sudah enggak sehat lagi nafsunya, tidak bisa mengendalikan diri kita, nafsunya sudah, egonya itu sudah berkurang, maka kita akan senantiasa berdiri di pintu Allah. Artinya senantiasa akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Iltaja yaltaji. Fayaltaji mongko nuli ngungsi sapa ngabut. Fayaltaji mongko nuli ngungsi sapa ngabut ilaihi maring Allah. Fayaltaji mongko nuli ngungsi sapa ngabut ngungsi ilaihi maring Allah. Dan seterusnya. Kalau nafsu itu sudah dikendorkan, sudah dilemahkan, maka seorang hamba akan bisa melarikan diri, mengungsi
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ketaatan, karena dirinya sudah merdeka dari belengguan nafsu. Ya. Jadi yang membuat diri kita ini sebagai seorang hamba tidak merdeka adalah karena apa? Karena masih seringnya dikendalikan diri kita oleh nafsu. Hati sebenarnya kepingin melakukan ini, kepingin melakukan ketaatan, tapi nafsu lebih kuat, ya, untuk mengarahkan, ya, untuk nyetir diri kita, sehingga yang terjadi walaupun di dalam hati ada keinginan untuk taat, yang terjadi terjerumus dalam maksiat. Sebab apa? Sebab nafsu kita masih kuat untuk menyetir diri kita. Kalau nafsunya sudah lemah, nggak bisa. Pasti kita akan berjalan sesuai dengan hati nurani kita. Jadi secara umum manusia itu pada dasarnya itu baik. Secara umum pada dasar manusia baik. Karena pada dasarnya manusia itu baik, maka ingin sekali mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan apapun itu bentuknya, kepingin. Nah, kenapa? Artinya anak rasa kepingin gawe api, kok tidak bisa melakukan kebaikan karena memang masih belum merdeka dari nafsunya. Jadi nafsunya yang ngatur, begitu ya? Ya. Coba deh, uang si males banget, pasti kalau ditanya, insya Allah dia, aku sebenarnya juga kepengen melu-melu ikut-ikutan kayak teman-teman, bisa ngaji, bisa menghadiri sholat jamaah dan lain-lain. Tapi kok, nah ini ujung-ujungnya tapi kok, ini ya pertanda itu masih kuat sekali nafsunya. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin belum merdeka sepenuhnya dari dari genggaman nafsu, tapi paling tidak ada sudah sedikit terbebas sehingga kita bisa mengarahkan seluruh anggota tubuh kita sesuai dengan arahan hati, yang mengarahkan hatinya, yang nyetir hatinya, bukan nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utawi ikilah iltija. Wahada utawi ikilah iltija, mengungsinya seorang hamba kepada Allah iku a'zamu fawaidil balaya. Iku a'zamu fawaidil balaya, kang luwi gede-gedene piro-piro faidahe bencana. Jadi mengungsinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, lari mendekatkan diri kepada Allah, menuju kepada Allah, itu adalah faidah yang didapatkan dari cobaan yang terbesar, ya. Jadi poin dari manfaatnya sebuah ujian yang terbesar adalah ketika seorang hamba itu lari menuju Allah, mengungsi kepada Allah, dan kata lain mendekatkan diri kepada Allah. Di balik sebuah ujian ada sebuah hikmah atau faidah, ada manfaat buat hambanya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan menurut nafsu kita itu adalah yang terburuk buat kita. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari setiap kejadian, sekalipun menurut nafsu kita, menurut pikiran kita ini tidak menyenangkan, tapi kita yakin di balik ini ada suatu hikmah, ada suatu faidah, ada suatu manfaat yang itu sangat baik buat diri kita, baik di dunia maupun untuk di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajidulan namu sopo ngabet dalika mengkono a'zamu fawaidil balaya. Dalika mengkono a'zamu fawaidil balaya, tentemu fi nafsi, dalam awak dhewe ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wah, tak ulang. Wa yajidulan namu dalika mengkono a'zama fawaidil balaya, namu fi nafsi, dalam awak dene ngabet pangele opo kuluman saben-saben wong siliman nasihat kang
markole Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman nasilat kang temurun ko. Sulaiman nasilat kang temurun bi kelawan man opo baliyatun cobaan. Opo baliyatun cobaan. Au aso badhu ya benar ya. Au aso badhu utawa makenani hu ingman opo roziyatun bilahi. Apa roziyatun bilahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap orang yang ditimpa suatu cobaan, yang terkena suatu musibah, maka ia bisa menemukan pada dirinya ada suatu faidah. Ya, sebenarnya bagi orang yang mau bertafakur, mau berpikir, mau mengambil suatu hikmah di balik setiap bencana, setiap ujian, itu sebenarnya ada sebuah faidah. Bisa kok menemukan, bisa kok merasakan, bisa mendapati faidahnya atau manfaatnya di balik ujian. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau tafakur, mau berpikir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mulai sekarang amati. Setiap ada sesuatu yang menurut kita ini sebagai ujian, sebagai cobaan, kita amati. Kita mengamatinya bagaimana? Kita mengamatinya caranya dilihat dari sisi positifnya, dilihat dari sisi perubahan positif. Dulu aku sebelum ada ujian ini begini. Tapi setelah ada ujian kayak gini yang gak menyenangkan, aku jadi begini. Nanti akan bisa menemukan sisi manfaat atau faidahnya sebuah ujian. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi, buat teman-teman semuanya. Ya, ada manfaatnya. Kita mengambil sebuah pelajaran bahwa setiap kejadian itu ada sebuah hikmah, ada hikmah sekali.